Permisi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan siapa itu? Perkenalkan nama saya Agnes Rivera Salsabila. Ibu bisa panggil saya Agnes. Oke, halo Agnes. Halo, Selamat Ibu. pagi. Pagi. Nama saya Laras. Boleh bebas panggil senyamannya, boleh Bu, boleh Kak, terserah bebas aja. Baik Ibu. Kayak panggil Ibu aja boleh. Agnes mahasiswa ya? Iya, benar Ibu. Mahasiswa semester berapa? Semester 2. Kamu masih semester 2 ya? Angkatan 25 berarti ya? Benar sekali Ibu. Di mana Bu? Saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya di UNESA. Di UNESA. Ambil apa? Ambil jurusan Singratasi. Kamu konsentrasi. Dulu basicnya apa? Di tari sih Ibu. Oh, suka nari. Iya. Saya dulu juga nari. Wah, kebetulan saya sekali. Saya dulu juga nari. Saya dulu di Sanggar juga. Apa? Sanggar apa? Aku dulu di Pasuruan namanya Gandes Luas. Nggak tahu ya. Nggak tahu Ibu. Kalau aku Sanggar apa? Di sini Cak Durasi. Oh, di Sadurasi. Iya, di tengah kota sih. Iya. Dulu aku pernah tampil di situ. Oh, keren ya. Pernah Ibu? ketemu tadi kita ya. Iya. Apa gimana kuliah tari seru? Seru sih Ibu, karena kan itu ya berkaitan dengan diri saya, tapi ya ada capeknya juga pastinya. Fisik terus soalnya ya. Iya benar, nggak ada stopnya sama sekali. Dulu tuh saya kuliah tuh fakultas saya sebelahan sama fakultas bahasa dan seni. Itu lihatnya kayak kesenjangan banget, soalnya di fakultas saya tuh semuanya pada pakai kemeja. Di fakultas bahasa dan seni itu mereka berangkat tuh pakai legging. Oh berarti Ibu fakultas FIP? Iya, saya ilmu pendidikan. Ibu jurusan apa kalau boleh tahu? Bimbingan konseling saya. Iya, makanya kan saya konselor ini. Tuh. Begitu. Apa serunya dari nari selain hobi? Selain karena hobi? Kalau saya sendiri tuh menurut saya nari itu menginspirasi saya kayak untuk terus berkarya gitu Ibu. Jadi kalau saya lagi capek, kalau lagi pusing sama tugas, saya itu pasti melampiaskannya ke nari karena itu sebagian dari hidup saya. Oke, kan dari dulu nari ya? Iya. Dari kecil? Dari TK Ibu. Kan dari TK ya? Terus sekarang gimana? Nari sekarang udah nggak bisa yang kayak kalau dulu kan capek nugas nari gitu. Nah sekarang kan nari udah jadi bagian dari tugas. Sekarang gimana? Jadi ada tugas-tugas nari dong, udah ada deadline-nya dong. Iya benar Ibu. Itu praktek terus Ibu. Apalagi kan pasti juga ada teorinya. Nah itu saya tuh kadang bingung sama deadline tugasnya karena praktek bahkan buat istirahat saja pun itu kayak nggak cukup kayak Nggak ada ya? Iya benar. Kadang saya juga jujur aja Ibu ya karena banyak aktivitas tadi latihan jadi tuh saya sering ketinggalan matkul karena ketiduran gitu. Itu udah masalah umum sih memang ya buat anak-anak semuda Tasik itu banyak yang kayak gitu, banyak yang ninggal matkul karena malamnya latihannya kadang sampai pagi juga, Kadang sampai jam 3 subuh, jam 3 subuh gitu. sampai jam 3 banget Iya. ya, kok saya nggak tahu kalau sampai gitu. Sampai kayak capek banget, sampai kadang ketiduran di sana gitu. Sampai nginep-nginep gitu Iya, pernah? sama teman-teman gitu, udah hal biasa di situ. Itu udah nggak apa-apa ya, maksudnya boleh ya sama pihak kampusnya tuh nggak apa-apa ya? Sebenarnya nggak boleh, tapi kalau emang Terpaksa lagi gitu. urgent itu nggak apa-apa. Banyak gitu ya. Banyak gitu. Bahkan kayak dari prodi lain tuh juga ada kayak musik. Mereka juga kayak gitu juga. Iya. Nggak cuma tari aja ternyata ya, yang lain juga gitu. Iya. Terus gimana kalau ketinggalan matkul gitu nggak apa-apa sama dosennya adanya alasan itu atau gimana? Saya sih biasanya alasan izin sakit Ibu. Kalau izin sakit diterima Iya. ya kalau izin Iya. sakit ya. Kalau nggak izin sakit kalau bolos gitu Iya nggak boleh. Nggak boleh. Tetap nggak ada toleransi gitu ya. Nggak ada toleransi. Tapi mereka kan sama-sama dosen yang nari juga dong, mereka tahu juga dong kesehariannya gimana. Seharusnya juga harus tahu ya Ibu karena Iya. kita juga butuh istirahat juga. Tapi namanya juga mahasiswa kan harus tahu konsekuensinya dan batasannya Iya di sih, mana. benar. Ya harusnya emang bisa ngatur waktu lah ya. Konsekuensinya jadi anak sendiri Tasik ya emang begitu. Permisi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan siapa itu? Perkenalkan nama saya Agnes Rivera Salsabila. Ibu bisa panggil saya Agnes. Oke, halo Agnes. Halo, Selamat Ibu. pagi. Pagi. Nama saya Lara.
bebas, panggil senyamannya boleh Bu, boleh Kak, terserah bebas aja. Baik Ibu. Kayak panggil Ibu aja boleh. Apa mahasiswa ya? Iya, benar Ibu. Mahasiswa semester berapa? Semester 2. Kamu masih semester 2 ya? Angkatan 25 berarti ya? Benar sekali. Di mana Bu? Saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya di UNESA. Di UNESA, ambil apa? Ambil jurusan sendal klasik. Kamu sendal klasik. Dulu basicnya apa? Di tari sih Ibu. Oh, suka nari. Iya. Saya dulu juga nari. Wah, kebetulan saya sekali. Saya dulu juga nari. Saya dulu di Sanggar juga. Apa tadi Sanggar apa? Aku dulu di Pasuruan namanya Gandes Luas. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau aku Sanggar apa? Di sini Cak Dorasi. Oh, di Sadorasi. Iya, di tengah kota sih. Iya, dulu aku pernah tampil di situ. Oh, keren ya. Pernah Ibu? ketemu tuh kita. Iya. Apa gimana kuliah tari seru? Seru sih Ibu, karena kan itu ya berkaitan dengan diri saya, tapi ya ada capeknya juga pastinya. Fisik terus soalnya ya. Iya benar, nggak ada stopnya sama sekali. Dulu tuh saya kuliah tuh fakultasnya sebelahan sama Fakultas Bahasa dan Seni. Itu lihatnya kayak kesenjangan banget, soalnya di fakultas saya tuh semuanya pada pakai kemeja. Di Fakultas Bahasa dan Seni tuh mereka berangkatnya tuh pakai legging. Oh berarti Ibu fakultas FIP? Iya, saya ilmu pendidikan. Ibu jurusan apa Pak boleh tahu? Bimbingan konseling saya. Ini makanya kan saya konselor ini. Tuh. Begitu. Apa serunya dari nari selain hobi? Selain karena hobi? Kalau saya sendiri tuh menurut saya nari itu menginspirasi saya kayak untuk terus berkarya gitu Ibu. Jadi kalau saya lagi capek, kalau lagi pusing sama tugas saya itu pasti melampiaskannya ke nari karena itu sebagian dari hidup saya. Oke, kan dari dulu nari ya? Iya. Dari kecil? Dari TK Ibu. Kan dari TK ya? Terus sekarang gimana? Nari sekarang udah nggak bisa yang kayak kalau dulu kan capek nugas nari gitu. Nah sekarang kan nari udah jadi bagian dari tugas. Sekarang gimana? Jadi ada tugas-tugas nari dong, udah ada deadline-nya dong. Iya benar Ibu. Itu praktek terus Ibu. Apalagi kan pasti juga ada teorinya. Nah itu saya tuh kadang tuh bingung sama deadline tugasnya karena praktek bahkan buat istirahat saja pun itu kayak nggak cukup kayak Nggak ada ya? Iya benar. Kadang saya juga jujur aja Ibu ya karena banyak aktivitas tadi latihan jadi tuh saya sering ketinggalan matkul karena ketiduran gitu. Itu dia masalah umum sih emang ya buat anak-anak semuanya klasik itu banyak yang kayak gitu, banyak yang ninggal matkul karena malamnya latihannya kadang sampai pagi juga, Kadang sampai jam 3 subuh, jam 3 subuh gitu. sampai jam 3 banget Iya. ya, kok saya nggak tahu kalau sampai gitu. Sampai kayak capek banget, sampai kadang ketiduran di sana gitu. Sampai nginep-nginep gitu Iya, pernah? sama teman-teman gitu, udah hal biasa di situ. Itu udah nggak apa-apa ya, maksudnya boleh ya sama pihak kampusnya tuh nggak apa-apa ya? Sebenarnya nggak boleh, tapi kalau Terpaksa emang lagi gitu. urgent itu nggak apa-apa. Banyak gitu ya. Banyak gitu. Bahkan kayak dari prodi lain tuh juga ada kayak musik. Mereka juga kayak gitu juga. Iya. Nggak cuma tari aja ternyata ya, yang lain juga gitu. Iya. Terus gimana kalau ketinggalan matkul gitu nggak apa-apa sama dosennya dengan alasan itu atau gimana? Saya sih biasanya alasan izin sakit Ibu. Kalau izin sakit diterima ya kalau izin Iya. sakit ya. Kalau nggak izin sakit kalau bolos gitu Iya boleh, nggak boleh. tetap nggak ditoleransi gitu ya. Nggak toleransi. Tapi mereka kan sama-sama dosen yang tari juga dong, mereka tahu juga dong kesehariannya gimana. Seharusnya juga harus tahu ya Ibu, karena Iya. kita juga butuh istirahat juga. Tapi namanya juga mahasiswa kan harus tahu konsekuensinya dan batasannya Iya di sih, mana. benar. Ya harusnya emang bisa ngatur waktu lah ya. Iya. Konsekuensinya jadi anak sendiri tasik ya emang begitu ya. Jujur anjir aku wis mulut gitu. Terus bahas apa itu? Konsen sih apa? Puncak ini. Kalau selain kuliah apa kegiatannya? Kebetulan saya nggak ikut organisasi ya Bu ya, karena tidak bisa mengatur. Ya nggak ada waktunya dan jelas. Nah, jadi saya tuh biasanya kesibukan saya main sama teman gitu. Teman-teman nongkrong Iya. nongki Iya, gitu. biasa kayak anak muda zaman sekarang kan kayak gitu. Disempetin ya kalau nongkrong ada waktunya ya.
Kalau saya sendiri tuh biasanya ngambil hari Minggu. Kalau Sabtu kan masih dibuat latihan, jadi Minggu tuh benar-benar kadang free. Nah, yaitu kalau saya free, saya akan jalan-jalan mungkin kayak untuk menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk refreshing. Kadang di mall juga, kadang nongkrong-nongkrong di kafe gitu. Itu sama teman-teman apa? Teman-teman kampus juga? Bukan, itu teman-teman rumah, kayak teman main gitu, yang nggak di rumah aja sih, kayak teman dari kebetulan saya kan pertemanan saya kan banyak ya Bu ya, kayak di media sosial itu rata-rata teman saya dari situ, bukan kayak dari rumah gitu. Oh, kenalnya online? Iya, karena saya sendiri tuh kalau nggak pernah main sama anak rumah karena saya nggak deket gitu. Gimana cara kenalnya online? Jadi saya kebetulan saya sendiri tuh suka live TikTok ya Bu ya. Oh iya. Nah, jadi di situ tuh kayak ada anak yang komentar-komentar. Nah, di situ tuh saya tuh kayak diajak ngomong kan. Otomatis kan saya juga kalau live diem-dieman kan juga percuma ya. Jadi di situ saya tuh nyoba interaksi dengan orang. Nah, dari situ saya tuh mulai berkenalan dengan orang lain. Jadi dari situ, terus habis itu tuh tukeran TikTok, terus habis itu follow-followan IG, terus pindah di WhatsApp. Jadi kayak cara perkenalan saya tuh kayak gitu. Terus nanti kita temuin. Tapi nggak pernah zong ya? Alhamdulillah kalau bilang nggak pernah sih. Tapi kalau cowok saya belum berani. Nggak berani kalau cowok ya. Kalau cewek kan kan ternyata kayak habis ini terus kenal sama temennya gitu. Jadi kayak dari teman ini teman situ. Oh, tapi kenalannya online ya? Iya. Dari kapan? Temen-temenan online gini? Dari COVID? Saya dari zaman COVID itu? Iya. Dari zaman COVID itu? Zaman COVID itu. Oh iya, Jadi zaman kan itu udah nggak kalau kemana-mana kan, kan? udah kemana-mana Kenalannya di online rumah lah. gitu, iya. Tapi dulu tuh kayak di live Instagram, jadi kan kayak kurang luas. Jadi kalau sekarang kan Udah ada fitur TikTok, jadi udah kayak semua orang bisa lihat ya. Terus awet gitu, pertemuan beneran cocok apa? Karena kan online kita nggak ada basic yang kayak kalau temenan sama satu sekolah kan udah kita ketemu nih di sekolah. Kalau online nya kita nggak sama-sama nggak tahu nih. Alhamdulillah ya Bu, kalau saya tuh nggak pernah sih ya, karena saya juga pintar-pintar milih temen gitu, nggak asal kayak semua dijadiin temen itu pasti banyak, tapi kalau satu dua kayak jadiin sahabat itu pasti ada. Pilih-pilih juga lah ya. Kan nggak semua orang dapat dipercaya juga gitu. Berarti Agnes kalau udah capek kuliah, capek latihan, segala macam refreshingnya main sama teman-teman yang online itu tadi. Iya, benar. Kalau sama teman-teman kampus, ketemunya cuma di kampus aja. Iya, karena rata-rata kan teman kampus itu banyak yang dari luar kota ya. Jadi kayak mereka tuh lebih baik pulang ya weekendnya daripada kayak main-main di sekitar sini. Ya mungkin karena mungkin mereka lagi kangen sama orang tuanya atau teman-temannya di sana. Gitu. Jadi saya lebih sempat main sama teman online atau teman rumah. Kalau Agnes aslinya Surabaya ya? Saya asli Surabaya. Jadi PP? Iya Ibu, capek banget. Jauh kan itu? Jauh, apalagi kalau siang itu kan macet ya Bu, siang macet itu juga macet. Jadi kalau lebih suka matkul pagi daripada matkul siang gitu. Ini biar nggak panas ya. Kalau pulang kan pasti malam, jadi kayak nggak malam. Sudah udah nggak ngelewatin pulang kantor ya kalau malam ya. Nah kalau pulangnya pagi-pagi gitu tetap pulang apa gimana? Kebetulan kalau semisal saya ngerasa capek itu pasti saya tidur di kos teman saya gitu. Oh ada yang Ada. mau ditumpangin itu ada? Ada banyak sih Bu. Karena pada gitu semua ya, lifestyle-nya udah begitu ya. Untung teman saya baik-baik semua, ada yang mau numpang gitu. Itu anak mana? Ada Temennya? babi suruhan yang ada anak pasuruan. Anak mana temennya yang mau ditumpangkan itu? Ada yang di Pasuruan, ada anak yang Bekasi, ada anak Serang. Itu pulangnya tiap weekend juga itu anak-anak gitu? Kalau Pasuruan itu setiap weekend, tapi kalau anak Bekasi nggak mungkin Jauh karena ya. boncos di Iya, ongkosnya. berarti nunggu liburan semester gitu. Iya. Kadang mereka tuh liburan semester juga nggak pulang. Karena masih sibuk gitu. Kadang kan di fakultas lain itu kalau minggu tenang itu kan ya udah minggu Beneran tenang ya? Tapi kalau di prodi kita Nggak ada ya? kita tuh nggak ada. Ada sebutan minggu tenang tuh nggak ada. Nggak ada. Ya saya dulu juga pernah punya temen yang sendera Tasik juga ya bilangnya gitu. Teman kos saya dulu tuh anak sendera Tasik. Terus ya udah bilangnya
Jadi saya tuh karena saya FIP, teman saya FBS, itu saya berangkatnya pagi jam 7, terus baru pulang sampai kos itu jam 5. Sedangkan teman saya enggak. Teman saya tuh baru berangkat jam 9, nanti sampai kos itu jam 1. Jadi kita nggak pernah ketemu yang benar-benar ngobrol ketemu, itu nggak pernah. Berarti ibu udah tidur, temannya ibu datang. Iya, saya udah bangun, saya bangun berangkat, teman saya masih tidur karena pulang kan malam. Kayak gitu. Nggak sampai kayak ketemu Iya, jarang kayak jarang. Paling kayak kalau mau pulang, karena kan ini satu kampung halaman, satu kota. Jadi nanti pulangnya kalau bareng, udah bareng, udah gitu aja. Jadi saya kayak di masa adaptasi ini kayak, oh ternyata gini semua ya, sampai sekarang juga masih kayak gini ya. Sama aja ya, belum ada perubahan ya. Ya kegiatannya masih gitu-gitu aja ya. Nah, masih full latihan dan sebagainya. Kalau sama keluarga, Agnes biasanya ngapain? Saya juga sendiri kan kebetulan orang tua saya itu bisa ya Ibu ya, jadi saya ikut sama saya, jadi kayak liburan itu juga jarang. Mungkin kalau hari Minggu itu kadang kan saya sendiri juga pergi sama teman saya, jadi kayak nyempetin waktu keluarga dengan nyempetin waktu dengan orang tua saya itu juga jarang karena orang tua saya juga sibuk kerja. Jadi lebih sering nyesuaiin jadwal tuh lebih gampang sama temen gitu ya. Sama orang tua kan kayak ya udah ketemu cuma ngomong udah makan apa belum, kalau udah ya udah tinggal makan, belum ya udah nanti bisa keluar cari makan. Orang tua saya juga jarang gitu aja, paling cari makan gitu. Kalau saudara ada kakak atau adik gitu ada sih kakak saya. Kakak perempuan? Perempuan. Dalam dekat sering ngobrol? Jarang. Oh jarang juga? Jarang. Biasa bisa sama temen-temennya ya? Iya sama teman-teman saya. Kakak saya juga kerja soalnya. Makanya sibuk ya, orang-orang rumah sibuk. Jadi lebih sering ketemunya sama teman-teman. Di depan di perkuliahan aja gitu ya? Iya. Menongkrong gitu. Kalau aku ada ini juga nggak terima kayak job-joban gitu. Kalau dulu tuh zaman saya ada ini kayak kayak stigma gitu kali ya, di FBS itu banyak yang bilang anak-anak seni itu tuh lebih gampang cari duitnya daripada fakultas lain, soalnya kayak misal fakultas kedokteran gitu atau FIP tuh mereka kan baru bisa praktek setelah ada ini ya license ya, setelah ada gelar, setelah lulus, setelah ada sertifikasi itu baru bisa kerja gitu. Kalau anak seni kan kayak nggak butuh lulus dulu, mereka udah bisa di hire, pokoknya dia udah mahasiswa ini ya, udah ada keterampilannya gitu, mereka udah bisa di hire orang, melatih kayak atau tampil kayak. Agnes ada juga nggak keseharian yang kayak gitu? Iya ada Ibu, tapi kalau dari FBS-nya sendiri saya jarang-jarang. Jarang ya? Kalau dari Sanggar itu dari Sanggar banyak ya? Kebanyakan dari Sanggar, karena kan kayak diambil orang kan, apalagi di Cakdurasi kan itu Sanggarnya udah terkenal kan, jadi kayak orang itu udah percaya mau ambil Sanggar itu. Apa biasanya yang paling diingat event apa? Saya sih kebanyakan dari ini ya, kalau ada acara-acara kayak Oh ya. gitu. Terus yang kemarin di Bromo itu juga saya nggak ikut karena ada acara juga. Padahal seru ya? Sebenarnya seru Ibu, pengen banget, cuma ya udahlah mungkin ada kesibukan lain, akhirnya saya tidak ikut. Tapi ada yang bilang ini waktu di Bromo tuh susah narinya gara-gara dingin kan? Iya. Dan mereka udah mules. Teman-teman saya tuh dulu ada yang banyak kayak gitu. Orang saya Sanggar juga kan, dia juga nggak ikut. Teman-teman saya yang ikut itu pada cerita mules. Ya, jadi narinya sambil mules. Bromo dingin banget dan bajunya kan juga nggak baju tebel ya, dia baju nari gitu kan. Ya kan ada beberapa yang bajunya emang terbuka gitu kan. Itu dingin banget kayak mules, kendalanya mereka di situ. Berapa dapatnya biasanya? Lumayan kan, nutup kan harusnya. Lumayan banget itu Ibu. Kalau yang saya dapat itu biasanya paling tinggi itu sekitar 350-an. Nah, kalau agak bawahan itu biasanya 150. Itu menurut saya juga udah lumayan ya, apalagi kayak mahasiswa gini seperti saya. Apalagi saya juga nggak ngekos, jadi kayak kebutuhan juga nggak banyak. Jadi nutup banget lah ya. Bensin sama segala macam, makan nutup banget gitu ya, nongkrong juga nutup. Alhamdulillah ya Ibu, saya kalau masalah bensin, masalah makan itu nggak ikut, jadi kayak nggak ikut
uang pribadi saya, jadi dari Oh orang di tua luar saya itu, sendiri. Iya, di ya luar. enak dong. Berarti itu buat uang jajan berarti kan? Iya, Uang benar. jajannya buat jajan ya. Benar. Oh pantas lancar nongkrongnya ya. Iya. Oh udah, berarti Agnes ini terima uang saku dari orang tua. Iya benar itu. Berapa? Saya alhamdulillah bulanan ya ibu, ya Bulanan. nggak kayak mingguan, harian gitu. Saya sendiri beda-beda. Kalau dari mama saya itu sekitar 400. Kalau dari ayah sendiri itu bulanannya 1.500.000, tapi belum lagi kayak biasanya saya sehari setiap hari tuh minta Masih dikasih ditanya. 50. Padahal udah ada job-joban itu. Iya benar. Dan Berarti saya itu lebih dong harusnya. ya, saya merasa kurang terus itu, nggak tahu. Dipakai ke mana? Duitnya dipakai ke mana? Soalnya dari yang saya lihat ya, kehidupannya Agnes kan ya udah kuliah dari pagi, kadang sampai pagi lagi. Nah, itu ngapain kan paling yang mentok beli makan. Nongkrong juga katanya tiap hari Minggu. Masih ada job-joban tuh. Banyak kan pemasukannya, pengeluarannya kemana? Saya sendiri juga nggak pernah ngitung pengeluaran saya tuh nggak bisa ngelola keuangan ibu. Jadi kalau biasanya saya tuh nggak pernah pakai uang saya tuh buat beli barang. Oh, yang uang pribadi ini berarti yang uang saku. Iya benar. Termasuk yang job-joban itu. Nah, saya sendiri tuh uang itu kalau misalkan kuliah pasti kan kita butuh amunisi ya bu, kayak buat makan, buat minum, dan itu saya uang tuh selalu kehabisan dari situ. Apalagi Buat makan minum itu. Iya, kalau semisal apalagi kalau weekend gitu, saya kan tuh pasti kadang keluar kota juga ya. Nah itu bukan sama orang tua saya, tapi sama teman-teman saya. Oh, main sama teman-temannya tuh keluar kota. Iya, belum lagi kalau misal kita mau kemana itu nyewa mobil gitu. Iya, Itu kan make pasti, sense. pasti borosnya dari situ kan ibu. Terus habis itu kalau nongkrong, kalau ada teman saya tuh ya kadang saya yang bayarin gitu, kan nggak enak kalau misal kita ngajak main tapi anak tersebut nggak punya uang, kan pasti saya juga bisa membantu gitu. Jadi rata-rata uang saya tuh habis dari situ. Jadi buat jajan, buat nongkrong, buat main, bener-bener buat happy berarti ya duitnya ya. Karena makan sama bensin udah nggak pakai uang pribadi kan, ditanggung sama orang tua kan. Udah berarti cuma lari ke situ itu. Iya. Dan itu saya sendiri juga kok bisa cepet Habis ya nggak tahu ya, habisnya kemana? Keluar duit 7.000 habis ya nggak tahu, nggak sadar. Iya. Padahal yang saya cuma itu ya, cuma makan tapi habis gitu ya. Saya juga seharusnya saya juga harus bisa jaga keuangan saya ya, karena saya juga begitu sudah ya. mahasiswa, bukan anak kecil lagi. Apalagi nanti kita nggak tahu, kita nggak akan berada di fase di atas terus, pasti nanti dikala orang tua nanti nggak ada Harus tahu worst case lah, kira-kira kemungkinan terburuknya tuh gimana. Itu harus selalu siap gitu. Kalau misal ya itu tadi kayak misalnya Agnes tadi sampaikan, kalau misalnya orang tuanya sedang nggak di kondisi yang sebaik sebelumnya kondisi ekonominya, ya Agnes harus siap dengan itu. Bisa nggak Agnes bertahan hidup dengan uang saku yang mungkin turun, nggak kayak sebelumnya, terus job-joban lagi nggak ada apa-apa, masukannya Agnes udah berkurang, ya harusnya Agnes bisa lebih siap ke depannya. Pengeluarannya diatur lagi lah, itu dikurangin, nonton-nontonnya, nongkrong-nongkrongnya, main sama teman-temannya jangan dibanyakin, ditabung lah duit. Tapi pernah nggak Agnes di fase itu yang kayak bener-bener lagi nggak ada nih, nggak ada duit, nggak ada tujuan, nggak ada pemasukan mungkin ada ya, udah habis gitu, udah dikeluarin gitu, terus apa? Pernah nggak? Sering banget ibu saya kehabisan uang. Benar. Yang saya lakuin kan apalagi saya sudah bilang dari awal saya suka live TikTok, jadi saya bisa memanfaatkan itu. Nah, saya live TikTok itu alhamdulillah selalu dapat gift ya, jadi itu uang tuh bisa ditarik dari live TikTok itu. Makanya saya kayak suka banget live malam-malam gitu, Karena nonton banyak ya kalau jam segitu ya, orang-orang pada scroll TikTok ya. Meskipun ada banyak yang hujat. Kenapa? Masa dihujat kenapa? Ya Allah ibu, saya tuh kayak nggak tahu ya, kayak saya kan sering live malam-malam gitu, kayak banyak yang hujat kayak ini kayak nyari open apa gitu. Kayak saya kan saya itu buat kesenangan sendiri ibu, kayak Ya karena emang algoritmanya orang-orang nonton TikTok tuh ya jam segitu, ramenya ya jam segitu,
ya bener sih kalau misalnya live TikToknya jam segitu. Tapi saya juga kayak bodo amat ya Bu, karena kayak di situ saya tujuannya tuh buat menghibur diri saya dan kayak Dan mencari dapet cuan uang. juga gitu Itu ya. kayak menguntungkan diri saya juga. Saya nggak pernah kayak dengerin orang lain yang meskipun kadang dengerin dikit ada yang bikin saya sakit hati, ya udah mungkin saya berhenti live sejenak terus nangis terus kayak saya harus bangkit lagi gitu. Nggak perlu dengerin orang lain ngomongin apa tentang kita, itu nggak perlu saya Karena dengarkan. terlalu banyak mempengaruhi ya Iya, orang-orang kayak selalu gitu. benar. Di sini ada cerita apa yang mau disampaikan ke saya? Jadi akhir-akhir ini saya tuh sering mimpi Ibu, tapi ada satu mimpi yang sering menghantui pikiran saya. Oke. Di sini saya sampaikan dulu ya. Jadi dalam sesi konseling ini berjalan selama 40 menit ya satu sesinya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau disampaikan ternyata sesinya sudah habis, bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya, atau nanti mungkin bisa beberapa dirangkum sama Agnes sehingga dalam 40 menit ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan Agnes. Penyampaiannya sudah tersampaikan semua dalam satu sesi ini nanti ya. Baik. Kemudian kalau misalnya mungkin ada beberapa hal yang Agnes mau untuk bercerita, bisa lebih santai saja, lebih terbuka aja biar kita bisa sama-sama mencapai tujuan kita gitu ya. Jadi dalam satu sesi ini kita sudah mengerti apa yang dirasakan Agnes, kedepannya harus bagaimana dan lain sebagainya, itu kita bisa mengerti dalam satu sesi ini tadi. Jadi bisa tenang aja Agnes, kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin susah diceritakan bisa disampaikan saja, nanti saya bantu juga pelan-pelan. Dan jangan merasa ceritanya akan sampai di mana-mana. Saya berusaha untuk cerita yang Agnes sampaikan ini berhenti di sesi ini saja. Bisa dipahami ya? Baik Ibu, terima kasih. Gimana? Mimpinya kenapa? Kok sampai Agnes gak bisa melupakan mimpinya itu kenapa? Jadi kan biasanya saya tuh mimpi tuh kayak alhamdulillah saya tuh nggak pernah mimpi kayak buruk gitu ya Bu. Nah kayak mimpi saya tuh kayak senang terus gitu, tapi mimpi ini tuh satu mimpi yang tidak bisa saya apa apa ya, saya sendiri juga nyeritain tuh agak susah Bu, kayak selalu mengganggu pikiran saya gitu. Kenapa? Apa mimpinya? Jadi saya tuh mimpi kayak saya tuh berada di sebuah gedung dari lantai atas, dari lantai atas tuh kalau nggak salah itu dari lantai 20 Bu. Nah saya tuh berada di situ sendirian, kemudian tuh tiba-tiba saya jatuh. Nggak tahu ya saya tuh mikir apa kok sampai saya tuh bisa jatuh dari lantai atas tersebut. Kemudian setelah jatuh itu saya tuh bangun Ibu. Setelah bangun saya tuh jatuh lagi. Jadi kayak kenapa setelah saya biasanya kalau jatuh ya udah jatuh aja, tapi ini kenapa kalau habis jatuh saya tuh bangun Malah terus bangun kemudian lagi gitu ya. jatuh lagi Bu. Jadi mimpinya Agnes ini, Agnes ada di tempat tinggi gitu lah ya, pokoknya entah lantai 20 atau berapa, itu pokoknya di lantai yang atas gitu, tempat tinggi. Terus Agnes jatuh dari gedung itu, dari tempat tinggi itu. Habis itu Agnes bangun lagi dan jatuh lagi. Iya Ibu, seperti itu. Terus saat saat Agnes jatuh itu tadi, Agnes merasakan apa pada saat itu? Saya merasa takut, pastinya takut ya Bu ya. Kemudian saya tuh cemas, kayak kenapa sih saya kok bisa jatuh dari atas itu, apa yang bisa saya lakukan kalau semisal, takutnya kan kalau biasanya kalau jatuh udah nggak ada gitu. Tapi ini malah bangun lagi. Nah itu saya membuat saya tuh kayak cemas pastinya. Ini ya kayak tidak berdaya gitu ya. Benar Ibu. Karena kan Agnes tiba-tiba jatuh gitu, tahunya nggak tahu proses jatuhnya karena apa, itu Agnes nggak ngerti gitu ya. Iya, saya merasa tidak berdaya di situ. Dalam kehidupan sehari-hari ada nggak hal serupa yang bikin Agnes itu merasakan itu juga, merasakan panik, cemas, tidak berdaya itu tadi, pernah nggak dalam situasi apa? Hampir keseharian tuh saya mengalami hal tersebut Ibu, pada saat ketika ulangan kayak menjelang UTS, UAS, itu pasti saya merasa takut, cemas karena kayak saya juga dituntut oleh orang tua saya seperti kayak masalah nilai itu harus bagus. Jadi ujian saya juga harus
mencapai target yang diinginkan oleh orang tua saya. Oke, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, perasaan yang tadi Agnes rasakan di mimpi yang saat Agnes ini tadi jatuh dari tempat tinggi, perasaan cemasnya ini tadi, perasaan tidak berdayanya ini tadi, itu Agnes rasakan saat menjelang ujian gitu ya? Iya, benar Ibu. Kayak jadi Agnes takut nilainya jelek, cemas akan nilainya karena ada tuntutan dari orang tua juga untuk nilainya harus tetap bagus gitu. Iya, benar. Menurut Agnes itu perasaannya cocok nggak atau ada situasi lain gitu yang mungkin lebih cocok atau memang perasaan itu hanya dirasakan Agnes saat menjelang ujian saja? Saya merasa perasaan itu ketika saya itu datang saat ujian saja sih. Saat itu aja ya, Karena selain itu nggak ada. saya harus mikir kan, tadi kan saya ada kesibukan untuk kayak latihan itu, saya mengatur waktu itu juga sangat susah. Jadi kayak ketat ya waktu waktunya. belajar itu sulit gitu, kayak nggak bisa ngasih batasan waktu. Jadi kayak saya merasa wah, saya tuh harus bingung mau latihan atau mau belajar itu, jadi saya tidak bisa seimbang dengan hal itu. Sebenarnya bisa jadi mimpi yang Agnes alami tadi dari jatuh dari gedung itu bisa jadi karena Agnes ini merasakan ini kecemasan saat menjelang UTS ini tadi, ujian ini tadi, itu bisa jadi karena Agnes mimpinya berbeda-beda kan. Yang Agnes ingat mungkin yang ini gitu ya, mungkin mimpi ini itu muncul saat ya Agnes merasakan cemas itu tadi sebenarnya saat menjelang ujian gitu, sehingga mimpi itu muncul lagi. Jadi dengan perasaan Agnes yang takut gagal itu tadi terlalu dirasakan gitu ya, terlalu apa ya, mempengaruhi emosi Agnes gitu, sehingga terbawa dalam mimpi. Iya benar Bu. Apalagi ini kan habis ini menjelang UAS ya Bu. Mungkin sekitar kurang 2 minggu atau 3 minggu kan habis ini menjelang UAS. Jadi itu saya kayak mungkin saya merasa saya terlalu memikirkan hal itu. Jadi mimpi hal itu tersebut tuh membawa ke mimpi saya. Jadi saya merasa kayak cemas karena pikiran saya sendiri. Iya. Berarti saat ini Agnes paham ya, karena perasaan yang Agnes rasakan di mimpi itu sama seperti Agnes saat menjelang ujian gitu ya, perasaannya sama itu. Kira-kira nih situasi apa gitu yang kira-kira bisa bikin Agnes itu mengurangi hal tersebut, jadi mengurangi kecemasan ini, itu apa kira-kira Agnes pengen melakukan apa? Kalau dari saya pribadi mungkin saya bisa mengatur waktu lagi ya Ibu ya. Iya, dari yang kecil dulu aja. Mungkin saya bisa membuat jadwal kayak hari ini jam berapa saya harus belajar, jam berapa saya harus latihan. Jadi kayak kehidupan saya itu lebih tertata lagi gitu. Dan saya juga mungkin akan membatasi apa itu kayak bersosial media, kayak yang awalnya saya sibuk live TikTok atau main, mungkin saya bisa gunakan untuk belajar. Apalagi kan habis ini menjelang UAS itu, jadi kayak saya harus fokus pada pembelajaran tersebut, bukan kayak hanya seolah-olah untuk menyenangkan kepribadian saya atau pikiran saya. Mungkin saya akan memprioritaskan hal tersebut. Dia tadi kan berarti Agnes sudah mengerti ke depannya melakukan apa. Kira-kira bisa, kira-kira sanggup melakukan itu? Sepertinya harus sanggup ya Ibu. Harus sanggup ya, karena itu juga hal kecil yang menurut saya juga Agnes bisa harusnya mengendalikan hal itu. Jadi bikin to-do list, mungkin bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu gitu ya. Mungkin karena kan sekarang sudah menjelang ujian, jadi sekarang Agnes sudah tahu harus memprioritaskan nilai ujiannya ketimbang kegiatan-kegiatan di luar itu. Jadi menurut saya kayaknya mungkin kegiatan-kegiatan latihan yang tujuannya tidak sepenting nilai UAS
bisa dihindari dulu sehingga Agnes tidak begitu cemas nanti saat mendekati masa-masa UAS gitu, karena sudah prepare dari jauh hari, sudah belajar dari jauh hari, sudah meluangkan waktunya untuk belajar saat untuk UAS gitu. Jadi bisa mengurangi kecemasan atau rasa tidak berdayanya Agnes saat menjelang ujian nanti gitu. Tapi untuk refreshing mungkin untuk main atau segala macam menurut saya tetap perlu, karena kalau misalnya Agnes terus fokus pada belajarnya itu susah juga ya. Baik Bu, terima kasih ya. Tapi rasa kecemasan menurut saya itu bisa terjadi karena saya juga kan dituntut orang tua saya. Jadi kayak saya tuh kayak selalu memikirkan apakah nanti nilai ujian saya tuh bagus atau tidak. Berarti saya kan tuh harus kayak, oh iya nih ada tuntutan dari orang tua saya. Bagaimana nanti kalau saya itu tidak memenuhi ekspektasi orang tua saya gitu. Saya tuh takut Ibu. Jadi kayak selalu saya pikirkan gitu. Apa biasanya orang tua ini melakukan apa kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua? Nilainya Orang tua saya itu kalau semisal saya tidak memenuhi ekspektasinya, mungkin orang tua saya itu bisa memarahin saya, terus main tangan atau enggak ponsel atau kayak kendaraan itu diambil sama orang tua saya. Jadi kayak semisal tidak memenuhi satu pasti satu barang gitu. Nah susah kalau ingin dibalikan lagi, bagaimana usaha kamu biar bisa mendapatkan nilai bagus tersebut. Dari saya kan juga harus ada tekanan lebih dari orang tua saya. Jadi kayak menurut saya itu juga kalau ada tekanan tuh membuat saya tuh pikirannya tuh stres, bingung harus bagaimana. Berarti aku sudah pernah ada di situasi itu ya? Pernah ya. Oke. Itu apa yang dilakukan Agnes setelah akhirnya dimarahin oleh orang tua itu apa? Responnya Agnes seperti apa? Saya nggak bisa melawan orang tua saya juga ya Bu ya, karena itu menurut saya orang tua saya itu juga begitu karena untuk masa depan saya. Tapi kan untuk yang terbaik pastinya ya. Tapi kan nggak seharusnya orang tua juga menentang atau kayak memberi tekanan kepada anak, itu bisa dipertimbangkan lagi lah oleh orang tua saya gitu. Dengan ceritanya Agnes ini tadi, dengan tekanan yang dari orang tua Agnes berikan kepada Agnes, menurut saya masuk akal sih. Mimpinya Agnes ini tadi memang berkaitan dengan masa-masa Agnes menjelang ujian gitu, karena menurut saya tekanan yang Agnes terima itu sangat berat gitu ya, bebannya tuh sangat berat karena nilainya jelek yang didapat Agnes itu banyak ya. Jadi ada yang diambil, dimarahin iya, barangnya diambil atau motornya. Masalahnya barangnya kan juga bukan barang yang sepele gitu ya kan. Motor, kalau misalnya motornya diambil kan Agnes jadi nggak ada akses buat kemana-mana. HP juga kalau misalnya diambil sama orang tua kan akhirnya Agnes juga nggak bisa komunikasi sama teman-teman. Jadi menurut saya memang bisa jadi mimpinya Agnes ini tadi memang hadir saat Agnes merasakan itu, dan memang dihadirkan untuk Agnes ini sadar bahwa mimpi ini itu hadir saat Agnes merasakan momen ini gitu, biar Agnes ini semakin biar sadar, biar Agnes ini tahu kalau oh ternyata saya memang benar mengalami kecemasan, saya benar memang mengalami tidak berdaya itu di momen ini gitu, dijelaskan lagi oleh mimpinya Agnes seperti itu. Dari mimpinya Agnes tadi ya betul sih menurut saya, karena tidak ada hal lain yang cocok dengan mimpinya Agnes, dengan perasaan yang Agnes rasakan saat mimpi itu datang. Jadi mungkin ya emang benar karena perasaan Agnes yang cemas saat menjelang ujian gitu. Kalau menurut saya pribadi, Agnes benar-benar emang harus meluangkan waktunya untuk mempersiapkan dengan baik untuk ujian gitu, sehingga nanti saat sudah dekat ujian Agnes sudah ada persiapan gitu. Jadi Agnes nggak nol gitu, nggak yang
benar-benar Hamin 1 UAS Agnes baru menyiapkan keperluan UAS itu. Jadi dari jauh-jauh hari sudah disiapkan gitu materinya, sudah pelajari sedikit-sedikit, sudah dicicil gitu lah ya. Jadi saat mendekati ujian Agnes sudah ada bahan, sudah ada bekal gitu untuk ujiannya itu sudah siap gitu. Menurut saya seperti itu. Menurut saya juga hal itu yang sekarang bisa dilakukan oleh Agnes, menurut saya itu hal yang paling mudah yang bisa Agnes lakukan saat ini gitu, untuk berusaha mengurangi rasa kecemasannya Agnes gitu. Karena kan kita juga orang tua juga kan maunya yang paling baik untuk anaknya gitu. Tujuan orang tuanya Agnes baik karena pengen masa depannya Agnes itu bagus gitu, dengan nilai-nilai yang memuaskan Agnes juga, memuaskan orang tua, memuaskan keluarga gitu, sehingga orang tuanya Agnes memberikan tuntutan untuk nilainya harus baik. Sedangkan orang tuanya Agnes tidak mengetahui bahwa dengan adanya tuntutan dari orang tuanya Agnes harus memiliki nilai yang baik, Agnes ini malah stres gitu, mengalami tekanan batin gitu. Itu yang tidak diketahui oleh orang tuanya Agnes gitu, sehingga Agnes merasakan kecemasan ini sampai terbawa mimpi gitu. Nah, jadi kedepannya mungkin Agnes bisa diatur-atur lagi jadwalnya, dipisah-pisah lagi, dipilah-pilah lagi yang mana yang prioritas, mana yang tidak, mana yang mendesak, mana yang penting, mana yang tidak mendesak, mana yang tidak penting, itu harus dipilah-pilah lagi sehingga Agnes ada waktu untuk mempersiapkan ujiannya Agnes, sehingga Agnes punya bekal dan tidak terlalu cemas karena Agnes sudah ada persiapan sebelumnya. Gitu ya. Iya Bu, baik, terima kasih atas Terima sarannya kasih juga. kembali sudah banyak bercerita kepada saya hari ini. Sudah banyak sekali yang Agnes sampaikan kepada saya di luar dari permasalahannya Agnes. Agnes juga banyak sekali terbuka tentang kehidupan kesehariannya Agnes, sehingga saya juga bisa memahami Agnes seperti apa, karena apa mimpinya itu bisa muncul, seperti apa Agnes kesehariannya, saya juga bisa mengerti. Terima kasih banyak atas keterbukaannya, sudah sangat amat membantu sesi konseling ini dengan baik, bisa selesai dengan baik dengan satu sesi 40 menit ini. Semua yang Agnes ingin sampaikan, alhamdulillah menurut saya sudah tersampaikan. Dari Agnes, apa ada yang masih ditinggalkan atau sudah semua? Alhamdulillah cukup Ya. Nanti kalau misalnya ada keluhan lagi atau ada mimpi yang datang lagi, itu bisa disampaikan ke saya di sesi konseling berikutnya. Nanti kita bisa atur jadwal sesi konseling lagi berikutnya gitu ya. baik Ibu, Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali. Hati-hati di jalan ya Agnes. Semoga ketemu nanti di jalan, kita saling sapa ya. Iya, Ibu. Oke, sampai jumpa di sesi konseling berikutnya. Terima kasih. Iya. Mari.